Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi nikmat kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela ya pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, langsung saja ya. Mengenai akhlak tercela, mungkin dari kalian pastinya sudah tahu ya, apa itu pengertian dari akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Jadi, akhlak tercela atau akhlak mazmumah itu merupakan perbuatan yang menyimpang dan berdampak negatif ya. Dikatakan perbuatan yang menyimpang itu pastinya perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah, seperti itu ya. Jadi dari kedua poin ini dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak tercela atau akhlak mazmumah adalah perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah dan bisa berdampak negatif baik bagi pelaku maupun orang lain. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, akhlak tercela atau akhlak mazmumah sendiri itu dalam pembahasan kali ini tuh ada 2 poin, yaitu yang pertama ada riya dan yang kedua ada nifaq. Langsung saja ya, kita berbicara tentang riya. Pastinya kalian sendiri sudah banyak ya menemukan perbuatan-perbuatan riya di sekitar kalian, di lingkungan kalian, seperti itu ya. Lalu sebenarnya apa itu riya? Jadi riya itu adalah memperlihatkan atau memamerkan. Nah, memperlihatkan atau memamerkan apa? Itu bisa berupa barang ataupun perbuatan. Jadi, riya itu adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan dengan maksud agar orang lain melihatnya dan akhirnya memujinya. Jadi riya itu seolah-olah itu orang melakukan perbuatan sesuatu itu cuma berharap pujian dari orang lain. Dia melakukan perbuatan itu tidak tulus. Dengan seolah-olah itu dia cuma berharap pujian, bagaimana saya mendapatkan pujian dari orang lain, pokoknya hanya itu, tanpa dilandasi oleh niat yang tulus. Nah, contohnya itu apa? Contohnya ini, seseorang yang menyantuni anak yatim di hadapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Nah ini ya, jadi seseorang tuh hanya mau menyantuni anak yatim jika apa? Jika nanti itu ditayangkan di TV atau radio. Nah, mengapa kok seperti itu? Karena dia tuh hanya bertujuan agar gimana ya? Gimana cara saya agar bisa dipuji orang lain gitu. Contoh yang lain ya, riya. Sebenarnya banyak loh ya di sekitar kita. Contohnya kita punya motor baru, kita punya HP baru, terus kita pamer ya. Riya itu kan pamer ya. Pamer sama teman kita, sama saudara kita. Nah, itu termasuk perbuatan riya. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu ya. Selanjutnya, yaitu nifaq. Apa toh nifaq itu? Jadi nifaq itu adalah lubang hewan sejenis tikus yang bisa masuk dari lubang satu dan keluar dari lubang lain. Nah, maksudnya ini bagaimana toh? Jadi ini tuh seperti perumpamaan ya atau gambaran keadaan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu seakan-akan di satu sisi itu dia menampakkan keislamannya, tetapi di sisi yang lain itu dia sebenarnya amat kafir dan selalu menentang kepentingan ajaran Islam, seperti bermuka dua, seperti itu ya. Nah, jadi nifaq itu adalah merupakan kegiatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan, seperti Islam KTP itu ya. Jadi pelaku nifaq ini disebut munafik ya. Terus jenis-jenis nifaq sendiri itu dibagi menjadi dua, ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Yang pertama yaitu nifaq i'tiqadi. Jadi nifaq i'tiqadi ini merupakan bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah
namun hatinya itu sebenarnya tidak ada keimanan sama sekali. Jadi dia itu mengaku Islam tetapi tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti sholat, zakat, puasa, pokoknya tidak menjalankan rukun Islam yang seharusnya dikerjakan oleh seorang muslim, seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu nifak amali. Jadi nifak amali ini adalah bentuk perbuatan yang berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Nah, ini seperti apa? Seperti mendustakan Rasulullah atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah. Terus dia itu tidak senang dengan kemajuan Islam, seperti itu ya. Selanjutnya ciri-ciri perbuatan nifak. Yang pertama yaitu tidak mampu menegakkan sholat kecuali dengan malas-malasan. Jadi dia itu hanya mau sholat tetapi malas. Padahal kan yang namanya sholat, yang namanya beribadah itu kan butuh kekhusyuan. Tapi dia itu melaksanakannya itu dengan secara malas-malasan seperti itu ya. Terus yang kedua hanya berpikir kekayaan duniawi semata. Jadi dia itu hanya berpikir bagaimana saya bekerja, bagaimana saya mendapatkan uang, bagaimana saya bisa kaya tanpa memikirkan bekal yang akan dibawa ketika esok di akhirat gitu. Jadi dia itu hanya mementingkan kepentingan duniawi saja tanpa berpikir kepentingan akhirat seperti itu ya. Terus yang ketiga terbiasa dengan kebohongan, ingkar janji, dan hianat. Jadi dia tuh suka berbohong, suka ingkar janji, suka berkhianat. Itu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya mengaku Islam tetapi tidak beriman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Islam KTP. Dia Islam tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Terus yang kedua diberi amanah tetapi tidak disampaikan dengan baik. Bisa tidak sesuai ucapan. Jadi dia itu kalau diberi amanah orang lain itu tidak disampaikan apa amanah yang sebenarnya. Itu malah dia bisa mengganti ucapan-ucapan yang diamanahkan. Gitu. Nah, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami oleh kalian semua ya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung WA Ibu ya. Terima kasih. Sekian, akhiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.